Forum Sandra dan Keluarga Hilang bersumpah dan menuntut kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu mereka semua melakukan protes dan berani mendirikan tenda di luar rumah Netanyahu. Kabar itu diungkap oleh Times of Israel pada 22 Januari, di mana pengunjuk rasa memblokir lalu lintas di luar rumah Netanyahu pada Minggu 21 Januari malam. Hal itu dilakukan untuk menuntut pemerintah mencapai kesepakatan memastikan kembalinya sandera yang tersisa di tawanan Hamas. Mereka berniat untuk tinggal dengan mendirikan tenda di depan rumah Netanyahu sampai kesepakatan mereka tercapai. Di samping tenda terdapat tanda dan poster yang menyerukan pembebasan para sandera. Salah satu poster berbunyi, "Kami mencintai anak-anak kami lebih dari kami membenci Hamas." Perlu diketahui Israel yakin 132 sandera masih berada di Gaza menyusul kesepakatan pada akhir November lalu yang membebaskan 105 warga sipil dari Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menolak solusi dua negara yang diajukan oleh Amerika Serikat. Penolakan itu dikatakan oleh Netanyahu dalam pidatonya pada Minggu 21 Januari 2024. Dikutip dari Times of Israel pada 22 Januari, menyatakan bahwa kepemimpinan Israel menyampaikan visi yang bertentangan dengan visi Gedung Putih. Netanyahu menegaskan kembali tekadnya dalam pesan video untuk tidak membiarkan terbentuknya negara Palestina yang sepenuhnya termiliterisasi. Ia mengatakan bahwa tidak akan berkompromi mengenai kendali penuh keamanan Israel atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordania. Ia menegaskan kembali bahwa ia berpegang teguh pada janjinya. Disebutkan sumber bahwa sambil menyombongkan diri, ia telah bertahan dari tekanan internasional dan dalam negeri selama bertahun-tahun untuk bergerak dan tak setujui solusi dua negara. Perlu diketahui Netanyahu telah membuat pernyataan serupa selama seminggu terakhir, meskipun ia tampaknya berhati-hati untuk tidak menolak segala bentuk pembentukan negara Palestina. Seruan Yaman untuk memasukkan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris ke dalam daftar teratas teroris global. Seruan itu diumumkan Yaman pada Minggu 21 Januari melalui salah satu saluran televisi. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, hal itu perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap Amerika Serikat yang memasukkan Ansarallah Yaman ke dalam daftar teroris pada minggu lalu. Yaman menyebut Amerika Serikat adalah pemimpin kejahatan dan terorisme di seluruh dunia. Ironi jika Amerika Serikat menyebut musuhnya sebagai teroris padahal ia sendirilah yang merupakan penjahatnya. Parlemen Yaman menekankan bahwa entitas pendudukan Israel, rezim Amerika Serikat, dan Inggris berada di urutan teratas dalam daftar terorisme global, serta menegaskan bahwa mereka akan menuai akibat dari kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin Ansarallah, mengutuk Amerika Serikat atas keputusannya untuk menetapkan kembali gerakannya sebagai organisasi teroris. Ia menyatakan bahwa langkah yang diambil Yaman terjadi semata-mata dalam konteks membela rakyat Palestina. Namun, langkah dan upaya serangan yang dilakukan Amerika Inggris semata-mata dalam konteks membela kejahatan Israel. Ribuan pengunjuk rasa di Brussels menyerukan Israel teroris
pada Minggu 21 Januari 2024. Mereka melakukan unjuk rasa untuk menuntut aksi genosida segera dihentikan di Gaza dan menuntut gencatan senjata permanen segera. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, dengan berjalan kaki ribuan pengunjuk rasa meneriakkan beberapa slogan, antara lain keadilan sekarang untuk Palestina, selamatkan anak-anak Gaza, hentikan genosida, hingga Israel teroris. Tak lupa para demonstran juga membawa bendera Afrika Selatan, bendera dari negara yang mengajukan gugatan genosida terhadap entitas Zionis di Mahkamah Internasional di Den Haag. Orang-orang turun ke jalan di pusat kota Brussels secara massal untuk berdemonstrasi menentang kekerasan di jalur Gaza. Tuntutan para demonstran antara lain, mereka ingin negara mengambil tindakan nyata untuk menegakkan gencatan senjata. Pulang dari pertempuran di Gaza, tentara cadangan Israel tega tembak teman sendiri dengan senjata berlisensi. Kabar itu diumumkan oleh media lokal Tel Aviv pada Sabtu 20 Januari 2024. Dikutip dari Nyuara pada 22 Januari, tentara Israel itu berusia 25 tahun, baru saja kembali dari pertempuran di jalur Gaza. Namun, baru saja pulang, ia justru tega menembak temannya sendiri di dalam sebuah apartemen di Jalan Menachem Begin, Tel Aviv. Situs berita JPOS juga melaporkan bahwa tersangka pria bersenjata adalah tentara cadangan yang menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD setelah kembali dari Gaza. Disebutkan bahwa pelaku membawa senjata berlisensi dan disebut memiliki implikasi kriminal. Dikabarkan korban awalnya hanya mengalami luka namun kemudian meninggal dunia. Sebatas informasi akhir saja, media Israel melaporkan dalam beberapa bulan terakhir ribuan tentara yang diberhentikan setelah perang di Gaza mengalami trauma. Lebanon menargetkan Israel Utara dengan 3 rudal mendarat di area terbuka dan picu sirine berbunyi. Serangan dari Lebanon itu terjadi pada 21 Januari malam, mendarat di wilayah tak berpenghuni. Dikutip dari Times of Israel pada 22 Januari, pasukan pertahanan Israel mengatakan 3 rudal yang ditembakkan dari Lebanon Selatan pada malam hari mendarat di daerah terbuka dan tak berpenghuni dekat Mosaf Somera, lokasi di mana sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa ratus orang saja di dekat wilayah Galilea di Israel Utara. Peluncuran rudal itu telah memicu sirine masyarakat berbunyi, namun pihak berwenang percaya bahwa itu adalah peringatan palsu. Warga melaporkan mendengar ledakan dan suara benturan di dekat komunitas tersebut. Namun kemudian pihak berwenang menetapkan bahwa 3 rudal mendarat di area tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.